Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kami dari IKM 2 semester 4. Yang saya hormati Bapak Putra Apriyadi Siregar SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kependudukan. Saya Maya Adela Zuliana dengan NIM 0801231034 dan Devi Helma Fitri Hasibuan dengan NIM 0801311043 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Perilaku Konsumsi Rokok dan Minuman Beralkohol pada Remaja Pria di Desa Gulangan, Kecamatan Cihapas, Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi tentang latar belakang. Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan rasa ingin tahu tinggi serta kecenderungan mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol. Kedua perilaku ini sangat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Meskipun Desa Gulangan dikenal dengan nilai kekeluargaan dan budaya komunal yang kuat, pengaruh media sosial, pergaulan bebas, serta minimnya pengawasan orang tua menjadi sebagian remaja mulai terjerumus dalam kebiasaan merokok dan minum alkohol. Rendahnya literasi kesehatan dan kurangnya kegiatan positif turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami pola dan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, serta sebagai dasar dalam merancang strategi intervensi berbasis kearifan lokal yang melibatkan peran keluarga, tokoh masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya ada tujuan dari mini riset tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa sering perilaku konsumsi rokok dan alkohol terjadi di kalangan remaja pria di Desa Gulangan, serta mengidentifikasikan pola kebiasaannya seperti usia pertama kali mencoba, intensitas penggunaan, dan jenis zat yang dikonsumsi. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, baik dari aspek individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun media. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang program edukasi dan intervensi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Selanjutnya ada manfaat, yaitu memberi gambaran awal tentang perilaku konsumsi merokok dan alkohol pada remaja di desa tersebut. Informasi ini penting untuk memahami pola dan faktor penyebab secara lebih menyeluruh, sekaligus menjadi referensi dalam menyusun program promosi kesehatan yang berbasis masyarakat dan lebih efektif dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Baiklah, materi selanjutnya ada kajian teoritis. Perilaku konsumsi rokok dan alkohol pada remaja merupakan tindakan berisiko yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial remaja berada pada fase rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti tekanan teman sebaya dan media sosial, terutama karena mereka sedang membentuk jati diri. Di Desa Gulangan, meski nilai kekeluargaan masih kuat, pengaruh lingkungan dan kurangnya edukasi membuat remaja tetap berisiko terlibat perilaku menyimpang. Pengetahuan yang minim tentang dampak negatif perilaku ini dapat mendorong keputusan yang salah. Secara teoritis, perilaku ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planet Behavior yang menekankan pada sikap, norma sosial, dan kontrol diri, serta Health Belief Model yang melihat resepsi risiko dan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, model Frosit mengkaji faktor predisposisi atau pengetahuan dan sikap, faktor pendukung atau ketersediaan dan pengawasan, serta faktor penguat pengaruh sosial dalam membentuk perilaku remaja. Ketiga, pendekatan ini menunjukkan pentingnya intervensi yang menyeluruh dan berbasis komunitas untuk menekan perilaku konsumtif terhadap rokok dan alkohol di kalangan remaja pedesaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan perilaku konsumsi rokok dan alkohol di kalangan remaja pria di Desa Gulangan secara sistematis dan terukur.
Populasi penelitian adalah remaja laki-laki usia 16-24 tahun dengan 30 responden yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup aspek frekuensi, intensitas, motivasi, serta pengaruh lingkungan sosial. Penyebaran dilakukan langsung oleh peneliti untuk memastikan pemahaman responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Penelitian berlangsung pada Mei-Juni 2025 dan hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar intervensi berbasis kebutuhan lokal. Selanjutnya ada hasil dari penelitian. Yang pertama ada identitas responden. Mayoritas responden berusia 16-18 tahun atau 46,7%, diikuti usia 19-21 tahun atau 36,7%, dan sisanya di atas 21 tahun atau 16,6%. Sebagian besar masih bersekolah di tingkat SMA dengan 63,3%, dengan 20% sudah kuliah, 6,7% lulusan SMP, dan 10% tidak melanjutkan pendidikan. Dari sisi pekerjaan, 50% responden telah bekerja, 40% masih pelajar, dan 10% tidak bekerja. Data ini menunjukkan bahwa remaja di Desa Gulangan didominasi oleh kelompok usia produktif yang mulai memasuki fase kemandirian ekonomi. Yang kedua ada perilaku merokok. Sebagian besar remaja pria di Desa Gulangan dengan 73,3% pernah mencoba merokok dan mayoritas mulai pada usia 16-18 tahun atau 23,3%. Beberapa bahkan mulai sebelum usia 12 tahun atau 13,3%. Sebanyak 56,7% merokok setiap hari, 13,3% kadang-kadang, dan 10% merokok beberapa kali seminggu. Sementara 20% menyatakan sudah berhenti. Alasan utama remaja merokok adalah karena stres atau tekanan atau 63,3%. Disusul pengaruh teman sebaya 36,7%, rasa penasaran 33,3%, dan gaya hidup 10%. Yang ketiga ada perilaku konsumsi alkohol. Sebanyak 56,7% remaja pria di Desa Gulangan pernah mengonsumsi alkohol, sedangkan 43,3% belum pernah. Usia pertama kali mencoba alkohol paling umum adalah pada rentang usia 16-18 tahun dan di atas 18 tahun atau masing-masing 20%. Sebagian besar saat ini tidak lagi mengonsumsi alkohol atau 33,3%. Namun terdapat yang masih melakukannya secara rutin mingguan 10%, jarang 10%, dan beberapa kali dalam sebulan 3,3%. Alasan utama konsumsi alkohol adalah untuk meredakan stres atau 36,7%. Diikuti rasa ingin tahu 16,7%, pengaruh teman 13,3%, dan perayaan tertentu 13,3%. Yang keempat ada pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial dan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku remaja. Sebanyak 73,3% responden memiliki anggota keluarga yang merokok dan 30% memiliki keluarga yang mengonsumsi alkohol. Teman sebaya juga berperan besar. Dengan 36,7% responden menyatakan bahwa sebagian besar temannya juga merokok atau minum alkohol, dan 53,3% mengatakan hanya beberapa teman. Mayoritas responden merasa pengaruh lingkungan terhadap keputusan mereka sangat besar atau 60%, atau cukup besar 36,7%, sementara hanya 3,3% yang menganggap pengaruhnya kecil. Yang terakhir ada informasi dan edukasi. Sebagian besar remaja, 90%, telah mendapatkan informasi tentang bahaya merokok dan alkohol dengan media sosial atau internet sebagai sumber utama 60%. Disusul teman 16,7%, keluarga dan sekolah masing-masing 13,3%, serta televisi 10%. Mayoritas responden 73,3% menilai edukasi tentang isu ini sangat penting. Namun, hanya 50% yang menyatakan bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan. 43,3% mungkin akan berpartisipasi dan 6,7% tidak bersedia. Baik, sekian paparan materi kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kami hari ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rokok dan alkohol di kalangan remaja pria di Desa Gulangan masih tinggi, dengan 73,3% pernah merokok dan 64,7% pernah mengonsumsi alkohol. Umumnya perilaku ini dimulai pada usia 16-18 tahun, bahkan ada yang sebelum usia 12 tahun. Faktor utama pemicunya adalah tekanan emosional, pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, dan kurangnya pengawasan keluarga.
Meskipun sebagian remaja telah memperoleh informasi tentang bahaya zat adiktif ini, sumber utamanya adalah media sosial yang belum tentu akurat. Partisipasi dalam kegiatan edukasi juga masih rendah, walau diakuin penting oleh para responden. Sekian presentasi hasil mini riset kami. Katakan tidak pada rokok dan alkohol, katakan iya pada hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.